Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rayhani Salsabila dengan ujung NIM 277. Pada hari ini akan membacakan Quran Surat An-Nisa ayat 97 sampai ayat 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afin fil ardi qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila faulaika 'asallahu an yaghfira anhum wa kana Allahu 'afuwan ghafura wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah wa man yakhruj min baytihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi thumma yudrikul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allahi wa kana Allahu ghafurar rahima. Shadaqallahul azim. Artinya yaitu, sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzalimi diri sendiri, mereka para malaikat bertanya, "Bagaimana kamu ini?" Mereka menjawab, "Kami orang-orang yang tertindas di bumi Mekah." Mereka para malaikat bertanya kembali, "Bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu?" Maka orang-orang itu tempatnya di neraka Jahannam, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Kecuali mereka yang tertindas, baik laki-laki atau perempuan, dan anak-anak yang tidak berdaya dan tidak mengetahui jalan, maka mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkannya. Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan yang banyak. Barang siapa yang keluar dari rumah mereka dengan maksud untuk berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpa mereka, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat An-Nisa ayat 97 sampai 100. Tafsiran Quran Surah An-Nisa ayat 97 sampai 100 ini dalam tafsir Ibnu Katsir, Imam Bukhari mengatakan telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Yazid dan telah menceritakan kepada kami Haywah dan lainnya
Keduanya mengatakan telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Abdurrahman Abu Aswad yang menceritakan telah diputuskan untuk mengirimkan suatu pasukan terhadap penduduk Madinah, lalu aku mendaftarkan diri pada pasukan itu. Aku bersua dengan Ikrimah Maula ibnu Abbas, lalu aku menceritakan hal tersebut kepada mereka. Dia melarangku melakukan hal tersebut dengan larangan yang keras. Lalu ia berkata, telah menceritakan kepadaku Ibnu Abbas bahwa dahulu ada sejumlah kaum muslimin bersama-sama kaum musyrik memperkuat pasukan mereka di masa Rasulullah. Maka ada anak panah yang meluncur dan mengenai seorang kaum muslimin yang bergabung dengan pasukan kaum musyrik itu, lalu ia mati terbunuh. Atau terpukul lehernya oleh pedang hingga mati, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya dirinya sendiri. Quran Surat An-Nisa ayat 97. Menurut kesepakatan umat dan menurut nas ayat tersebut, karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya dirinya sendiri, yakni karena ia tidak mau berhijrah ke Madinah. Kepada mereka malaikat berkata, dalam keadaan bagaimanakah kalian ini? Dengan kata lain, mengapa kalian tinggal di kota Mekah dan tidak mau hijrah ke Madinah? Mereka menjawab, kami adalah orang-orang yang tertindas di negeri Mekah ini. Maksudnya, kami tidak mampu keluar meninggalkan negeri ini, tidak mampu pula bepergian keluar meninggalkannya. Para malaikat pun berkata, bukankah bumi Allah ini luas? Hingga akhir ayat. Dalam ayat 98 ada kata illal mustad'afina, maksudnya kecuali mereka yang tertindas, hingga akhir ayat. Hal ini adalah merupakan pemaafan dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang dalam meninggalkan hijrah. Demikian itu karena mereka tidak mampu melepaskan dirinya dari tangan kekuasaan kaum musyrik. Seandainya mereka mempunyai kemampuan untuk melakukan hal yang demikian, niscaya mereka akan menempuh jalan yang untuk hijrah. Karena itulah dalam firman selanjutnya disebutkan la yastati'u hilatan wa la yahtaduna sabila. Artinya yang tidak mampu atau tidak berdaya upaya untuk mengetahui jalan untuk berhijrah. Quran Surat An-Nisa ayat 98. Menurut Mujtahid Ikrimah dan As-Sa'di, yang dimaksud dengan sabil dalam ayat tersebut ialah jalan untuk hijrah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat selanjutnya ada kata faulaika asallahu ay ya'fu anhum, artinya mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkannya. Maksudnya yaitu mudah-mudahan Allah itu memaafkan ketidakikutan mereka dalam perjalanan hijrah tersebut. Dan mudah-mudahan yang datang dari Allah berarti suatu kepastian, yakni mereka pasti dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kata berikutnya, wa kana Allahu afuwan ghafura, dan adalah Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Imam Bukhari mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Nu'man, telah menceritakan kepada kami Hamid ibnu Yazid dari Ayyub ibnu Abu Mulaikah dari Ibnu Abbas sehubung dengan firman Allah Quran Surat An-Nisa ayat 98 ini. Ibnu Abbas berkata, aku dan ibuku adalah termasuk orang-orang yang tertindas, dan aku dan ibuku termasuk orang-orang yang telah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat berikutnya
Allah berfirman, "Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsira wa sa'atan." Yang artinya, barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat untuk berhijrah. Quran Surah An-Nisa ayat 100. Ayat ini menganjurkan untuk berhijrah dan memberikan semangat untuk memisahkan diri dari orang-orang musyrik, bahwa kemanapun orang mukmin ini pergi, niscaya ia dapat menemui tempat berlindung dan penghidupan yang menaunginya. Mujahid mengatakan sehubung dengan firman-Nya Allah, tempat hijrah yang banyak menurut Quran Surah An-Nisa ayat 100 ini yaitu tempat untuk menyingkirkan dari hal-hal yang tidak disukai. Kata selanjutnya yaitu ada kata wasa'atan yang artinya dan rezeki yang banyak dalam Quran Surah An-Nisa ayat 100, yaitu rezeki yang sangat amat berlimpah. Banyak ulama antara lain ialah Qatadah mengatakan sehubung dengan firman-Nya Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak yang menyelamatkannya dari kesesatan menuju jalan hidayah dan menyelamatkannya dari kemiskinan kepada kecukupan. Kata selanjutnya yaitu wa may yukhrij min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi thumma yudrikuhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Yang artinya, barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Dengan kata lain, barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan niat untuk berhijrah, artinya pindah, lalu di tengah jalan ia meninggal, maka telah memperoleh pahala di sisi Allah, yaitu pahala orang yang ingin berhijrah atau pahala orang yang berhijrah, seperti yang disebutkan dalam kitab Sahihain dan lain-lainnya, baik kitab Sahih ataupun kitab Musnad atau kitab Sunnah, melalui jalur Yahya ibnu Sa'id al-Ansari dari Muhammad ibnu Ibrahim at-Taimi dari Alqamah ibnu Waqqas al-Lais dari Umar ibnu Khattab yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, yang artinya sesungguhnya semua amal perbuatan itu berdasarkan niat masing-masing, dan sesungguhnya masing-masing orang itu hanya mendapatkan apa yang diniatkannya. Maka barang siapa yang hijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya itu, dan barang siapa yang hijrahnya kepada dunia, niscaya dia memperolehnya, atau kepada wanita, niscaya ia menikahinya. Maka hijrah seseorang itu hanyalah kepada apa yang diniatkannya sejak semula. Hadis ini umum pengertiannya menyangkut masalah hijrah dan semua amal perbuatan. Hadis lainnya ialah yang disebutkan dalam kitab Sahihain, menceritakan seorang laki-laki dari kaum Bani Israel yang membunuh 99 orang, kemudian melengkapi pembunuhnya dengan orang yang ke-100, yaitu seorang ahli ibadah. Karena ketika ia bertanya tentang jalan taubat, maka si ahli ibadah ini mengatakan bahwa pintu taubat telah tertutup baginya. Kemudian ia bertanya kepada orang alim, apakah masih ada pintu taubat bagiku? Orang alim ini menjawab, tidak ada yang menghalang-halangi antara kamu dan taubat. Hal ini mengungkapkan dengan nada berbalik bertanya. Kemudian orang alim itu menyarankan agar ia berpindah tempat dari negerinya menuju negeri yang lain, dan negeri tersebut penduduknya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu relevansi Quran Surat An-Nisa ayat 97 sampai ayat 100 dengan pendidikan. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 97 sampai 100 menekankan pentingnya hijrah dan pengorbanan untuk mencapai suatu tujuan yang lebih baik.
yang dapat dihubungkan dengan nilai-nilai dalam pendidikan. Dalam hal ini, hijrah mencerminkan ketekunan dan usaha yang berkelanjutan yang sangat penting untuk meraih keberhasilan akademis dan pengembangan diri. Seorang siswa yang ingin berhasil dalam pendidikan harus memiliki ketekunan dan terus belajar serta berusaha meskipun menghadapi berbagai rintangan. Ketekunan ini tidak hanya membantu mereka mencapai prestasi akademis saja, namun juga membentuk karakter mereka yang kuat dan disiplin dalam proses pembelajaran. Maksud dari Quran Surat An-Nisa ayat 97 sampai 100 ini yaitu hijrah secara fisik pada zaman sekarang ini, karena hijrah atau berpindahnya seseorang dari suatu negeri ke negeri lain itu hanya terjadi pada zamannya Rasulullah. Artinya la hijratu fil fathu, tidaklah dinamakan dengan hijrah selain dari setelah adanya Fathul Makkah. Dan dimaafkan dari hijrah ini orang laki-laki yang tua, perempuan dan anak-anak yang tidak bisa mengikuti hijrahnya kaum muslimin tersebut. Penekanan dari ayat 97 sampai 100 adalah hijrah yang dilakukan di sini dalam dunia pendidikan adalah hijrah secara batiniah, bukan secara fisik. Yang selanjutnya pada ayat 98 sampai ayat 99 yaitu keringanan bagi orang-orang yang tidak mampu berhijrah, yaitu seperti perempuan, anak-anak dan laki-laki dewasa yang sudah tua. Sedangkan pada ayat 100 adalah janji Allah bagi orang-orang yang telah berusaha. Walaupun mereka meninggal di perjalanan, artinya belum sampai pada tempat mereka hijrah, tetapi pahalanya sudah ada di sisi Allah, yaitu pahala orang-orang yang berhijrah.